dari terminal stasiun yang kita tes ada 1% mereka yang kita tes ini positif. Jadi kalau dibuka keran perjalanan ini ada potensi minimal 1% pembawa virus ini yang harus kita waspadai. Kemudian berita baik berikutnya, rata-rata pasien turun ya dari setengah bulan April awal, jadi dari awal April sampai tengah April itu 40 kasus per hari. Dari tengah April sampai akhir bulan April turun ke 28 kasus per hari. Dari tanggal 1 Mei sampai 12 Mei turun lagi ke 21 kasus rata-rata per hari. Jadi cerita ini menunjukkan PSBB justru berhasil, hanya kedisiplinan harus diketatkan terutama di sore-sore hari. Terakhir dari saya secara data, setelah PSBB provinsi, kami akan membagi kelurahan dan desa-desa itu berdasarkan level. Kalau level 5 itu terburuk, warnanya hitam, kalau tidak bisa mengendalikan COVID. Kalau warna merah itu PSBB, kita hari ini Jawa Barat level 4 merah, nanti setelah evaluasi bisa turun ke level 3, yaitu pembatasan tidak 30% lagi, boleh naik ke 60%. Kemudian kalau bagus masuk ke level 2 warna biru, yaitu bisa ke 100% lagi tapi berkegiatan menggunakan masker dan jaga jarak. Dan terakhir ke level 1 zona hijau, tapi itu belum memungkinkan. Zona hijau itu kalau virusnya 0. Nah, kami belum meyakini bisa mengenolkan virus sebelum vaksin itu ada. Saya kira itu secara umum. Kemudian ada pertanyaan pelonggaran PSBB terhadap warga di bawah 45 tahun dan lain sebagainya. Nah, jawabannya sama. Pelonggaran ini akan terjadi setelah status level dari masing-masing daerah. Jadi nanti ada desa yang level 2, berarti boleh Jumatan lagi. Mungkin boleh Idul Fitri juga, tapi dengan jaga jarak kalau dia masuk level 2. Kalau ternyata masuk level 4, maka tetap Idul Fitri, sholat Jumat, kemudian kemana-mana itu dibatasi seperti saatnya PSBB. Nah itu kira-kira. Nah nanti masalah pada saat usia-usia berapa diizinkan atau tidak, itu relevansinya terhadap kualitas penyebaran virus dengan level 1. Ini sesuai dengan arahan ulama, di mana zona yang parah itu ibadahnya juga di rumah, tapi kalau sudah tidak parah bisa kembali. Nah inilah akan terjadi pasca PSBB provinsi. Kemudian nomor 3-nya ada pertanyaan terkait sanksi penundaan DAU. Saya kira sekarang sudah clear. Kemarin itu ditunda karena data pendapatan Jawa Barat hitungannya naik turun, berapa yang hilang itu sudah diupdate dan alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Kemudian Bodebek kami izinkan melanjutkan PSBB mengikuti DKI sampai tanggal 20-an Mei. Setelah itu kita akan evaluasi karena Bodebek dikecualikan karena mengalami kekhususan klaster Jakarta, kira-kira begitu. Kemudian tidak betul kalau ada yang berpendapat PSBB tidak efektif. Tadi sudah saya buktikan, traffic turun sampai 20-30%, pasien turun dari 40 per hari, kemudian 28 per hari, kemudian terakhir adalah 21 per hari. Pasien juga yang sembuh banyak, kematian turun. Jadi PSBB bukti sangat ilmiah dan berhasil. Pelonggaran juga tadi sudah saya jawab, nanti kepada daerah yang masuk ke level 2, yaitu warna biru, akan ada the new normal. Jadi hidup 100% lagi. Jumatan boleh, sekolah boleh, tapi dengan aturan baru, jarak diatur, ini sedang kita hitung. Sampai suatu hari kita berdoa masuk ke level 1, di mana kembali normal seperti sebelum ada pandemi COVID, tapi syaratnya kalau virus itu sudah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berita baik ini menyemangati warga Jawa Barat. Insya Allah ekonomi akan dibuka lagi secepatnya.